Ya, di vlog kali ini aku akan membahas tentang rumah sakit di Jerman. Jadi kalau kalian yang penasaran dan pengen banget kerja di rumah sakit di Jerman seperti apa, tonton videonya sampai selesai. Oke, jadi langsung aja. Di sini aku akan membahas bagaimana jadwal kerjanya, berapa hari libur, berapa orang yang dinas dalam satu hari ini, dan dari jam berapa sampai jam berapa, bagaimana pasiennya. Jadi di video ini aku akan membahas tentang itu. Jadi yang aku bahas di sini adalah rumah sakit di mana aku bertugas. Sebenarnya di sini hampir sama aja ya, mungkin sedikit perbedaan gitu, tapi nggak beda jauh seperti itu. Oke teman-teman, langsung aja ya. Yang pertama, siapa aja yang boleh bekerja di rumah sakit Jerman. Jadi yang pastinya semua bisa bekerja di rumah sakit Jerman. Yang paling penting kalau kalian mau kerja di rumah sakit Jerman itu kalian sudah menyelesaikan Ausbildung di Jerman selama 3 tahun. Nih, ini. Jadi selama 3 tahun sebagai atau als Krankenschwester, Krankenpflegerin sama aja. Altenpflegerin juga bisa. GPA itu yang asistennya. Jadi terus terapeutin juga bisa. Yang pasti GPA sama terapeutin ini beda tugas lagi dengan Krankenschwester. Selain kalian 3 tahun di sini Ausbildung di Jerman, kalau kalian sudah S1 di Indonesia, kalian bisa bekerja di rumah sakit Jerman dengan ijazah Anerkennung. Jadi kalian harus menganerkennung ijazah kalian di Jerman selama waktu yang sudah ditentukan, baru kalian bisa bekerja di rumah sakit Jerman. Umur berapa bisa melamar kerja di Jerman? Jadi yang bekerja di Jerman itu tidak ada batasan umur, terserah. Yang penting kalian itu udah punya ijazah itu ya, ijazah Anerkennung atau ijazah 3 tahun Ausbildung di Jerman ini. Itu adalah salah satu syarat untuk bisa bekerja di Jerman. Jadi sekarang aku langsung ke jadwal. Oke teman-teman, jadi di sini kita tuh jadwalnya mempunyai 3 shift, yaitu shift pagi, shift sore, dan shift malam. Shift pagi kita mulai dari jam 6.15 sampai jam 13.30, yaitu jam 1:30. Terus yang shift sore dari jam 1.30 sampai jam 21.15, jadi jam 9.15 menit. Jadi shift malam dari jam 21.15 sampai jam 6.15. Kita jadi jadwalnya seperti itu. Jadi ini jadwal dimana aku bertugas ya. Sebenarnya di rumah sakit lain pasti beda. Ada yang lebih awal, ada yang jam 6 kurang harus sudah ada di situ. Dan ada juga yang sampai jam 3 atau jam 4 sore gitu baru selesai. Jadi di sini di Jerman itu berapa banyak kerjanya itu dibagi dua. Jadi Vollzeit sama Teilzeit. Kalau Vollzeit itu adalah kita kerja banyak, jadi 100% gitu ya. Kalau Teilzeit itu kita cuman setengahnya, bisa 50%, bisa 60%, juga bisa 80%. Jadi yang Teilzeit itu biasanya yang masih kuliah. Jadi mereka tidak bisa banyak jadwal kerja karena kan mereka harus dibagi dengan jadwal kuliah. Terus berapa hari libur yang kita dapatkan? Jadi untuk Vollzeit itu kita hari libur tergantung ya. Kadang tuh 1 bulan itu 10 hari, kadang 11 hari, kadang juga 9 hari. Kalau yang Teilzeit, kalau yang kerja sebagian cuma setengah, pastinya mereka lebih banyak libur karena kan emang kerjanya sedikit gitu, maunya jadwalnya sedikit. Dan Vollzeit itu kita kerja dalam 1 minggu itu 38,5 jam per minggu. Jadi kalau Teilzeit itu ya tergantung kalian ya berapa, 30 jam dalam 1 minggu atau 20 jam dalam 1 minggu. Jadi kalau 30 jam, 5 dalam 1 minggu berarti kalian kerja cuman 15 hari dalam 1 bulan. Jadi sisanya itu libur gitu. Biasanya itu yang masih mahasiswa.
Ya, selain 9-11 hari dalam 1 bulan libur, kita juga dapat libur per tahunnya 36 hari. Jadi 36 hari itu wajib kita dapatkan. Itu Vollzeit atau Teilzeit. Jadi semuanya sama. Oke, teman-teman, itu tadi tentang jadwal kerja, tentang hari libur. Dan sekarang aku akan membahas berapa kolega atau berapa pegawai dalam satu shift. Ya teman-teman, jadi setiap pagi itu kita 6 orang yang bertugas. Bisa satunya di kantor, di bureau untuk mengorganisir semuanya, satunya di pasien lounge untuk premedication, dan satunya service craft untuk makanan dan lain sebagainya. Dan yang tiganya itu di bagian yang sama pasiennya langsung. Jadi di sini di tempat aku itu ada 2 stasiun, dan 2 stasiun itu kita dibagi 3. Jadi setiap satu bagian ini harus ada 1 examinerte. Jadi harus ada 1 yang profesional gitu. Sisanya itu untuk membantu gitu, kayak asisten atau Schülerin atau Azubi, atau yang masih lagi belajar, lagi Ausbildung itu. Jadi berapa pasien yang kita tanganin. Jadi karena kita kan 2 stasiun, dan stasiun ini dibagi menjadi 3, jadi 4 ya. 4 satunya kan pasien lounge untuk premedication ini. Jadi untuk yang di bagian pasien, maunya untuk penanganan pasien, kita menangani pasien itu 10, 1 examinite dan sama Ajubi ini. Ini tergantung teman-teman, kalau lagi full banget itu 10 tuh ya. Tapi kalau lagi sepi kadang tuh 5 atau 6 pasien gitu. Dan aku dulu pernah juga 2 pasien itu luksus banget nih sutun gitu ya. Tapi karena kita emang ya di rumah sakit, jadi kadang ada hari yang sangat stres banget, dan juga kadang juga ada yang lagi santai banget gitu. Jadi itu selalu setiap hari itu nggak sama gitu, nggak mesti. Teman-teman tadi bahas tentang kolega atau pegawai medis. Sekarang aku mau membahas tentang pasien. Oke, yang pertama, jam besuk pasien. Di sini di Jerman jam besuk pasien itu ditentukan. Jadi jam besuk pasien itu atau jam jenguk itu dari jam 2 siang sampai jam 8 malam. Itu tidak boleh lebih dari 5 orang, atau bergerombol itu tidak boleh. Jadi harus gantian gitu. Habis itu setelah jam 8 malam itu tidak boleh ada yang datang lagi, kecuali emang darurat banget gitu baru bisa. So, berapa umur pasien yang aku tanganin atau yang kita tanganin? Jadi karena kita di bagian Gefäß, chirurgi, angiologi, dan lounge, itu pasiennya dari umur 18 tahun sampai 50 ke atas pasien yang kita tanganin. Jadi kalau yang masih kecil di bawah umur gitu di tempat aku nggak ada. Beda lagi dengan lounge yang premedication. Jadi karena yang lounge ini nanti kan buat premedication, buat hari ini mau operasi, jadi otomatis pasiennya itu dari umur, ada yang umur 3 tahun, ada yang umur 5 tahun juga, dan sampai di atas 50 tahun. Tapi si pasien ini nggak netep di stasiun yang aku sekarang. Jadi mereka akan kembali ke stasiun bagian-bagiannya sendiri. Berapa lama penanganan pasien di rumah sakit kita? Ya, kembali lagi karena kita kan bagian Gefäß ya, bagian pembuluh darah, otomatis itu ya lumayan lama. Kurang lebih ada juga yang sampai berbulan-bulan, ada juga yang cepet sekitar 2 minggu, 3 minggu. Tapi kalau angiologi itu kan karena pembukaan pembuluh darah ya, jadi cepet gitu ya. Paling kurang lebih setelah PTA itu 3 hari. So, sekarang fasilitas apa aja yang didapatkan pasien di rumah sakit di sini di Jerman? Tidak pasien yang masih kecil, masih muda atau dewasa, itu semuanya sama. Jadi semua pasien di sini tuh hampir sama dapatnya. Di sini pasien mendapatkan fasilitas seperti peralatan mandi, kayak sikat gigi, pasta gigi, sisir, sampai cukur jenggot juga mereka dapatkan dari kita, handuk gitu ya.
dan juga baju mereka juga dapatkan dari kita, kaos kaki juga dapat. Dan selain itu makanan atau snack juga disediakan, terus berbagai macam minuman kayak jus, apfelsaft kayak gitu, kafe, juga bermacam teh juga disediain, dan pastinya juga airnya ada yang air normal still, dan juga Kohlensäure, jadi ada yang ada gasnya gitu, jadi semuanya disediain. Dan di tempat aku juga ada bibliotek kecil, jadi ada perpustakaan kecil untuk pasien yang kalau mereka bosan di kamar gitu, dia bisa ke Aufenthaltsraum, jadi ada raum, ada tempat ruangan untuk membaca buku. Tapi di kamarnya sendiri juga ada TV, mereka bisa nonton TV di kamar, tapi kan mungkin bosennya jadi butuh baca. Dan setiap pagi pasien juga mendapatkan koran. Tapi kalau untuk pasien yang privat, pastinya sama aja dapatin semuanya. Tapi ya karena privat pasti lebih high lagi ya. Dia dapat sepatu, dapat hausschuhe, dapat kamarnya juga lebih bagus lagi. Di dalam kamar juga ada TV yang gede banget, dan dia dapat bademantel, terus ada kulkas juga di dalam ruangan itu, dalam kamar, dan juga sendiri nggak berdua. Jadi dalam satu kamar berapa pasien? Jadi dalam satu kamar itu kita 2 pasien. Ada 6 kamar itu untuk satu pasien, tapi itu untuk pasien yang mempunyai penyakit menular contohnya, atau yang ada KAIM kayak MRSA atau MRGN, atau yang diare kayak gitu ya, atau yang TBC, itu kita tempatin di kamar yang sendiri. Dan juga kamar sendiri ini adalah untuk privat pasien, jadi yang TV-nya gede, yang kamarnya bagus, yang ada kulkasnya gitu, kayak gitu ya teman-teman. Itulah tadi tentang rumah sakit di mana aku bertugas. Kalian bisa komen di bawah seperti apa rumah sakit kalian di mana kalian bertugas. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa juga komen di kolom komentar, nanti aku akan jawab satu persatu. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!